Yang bertanya siapa? Opian tadi. Bagaimana seorang mufassir? Duduk aja dulu, Bib. Duduk aja. Kasihan. Bagaimana seseorang mufassir itu terbebas dari hawa nafsu? Ya, mungkin maksud dari kata terbebas di sini adalah dikontrol gitu kan, dijaga. Cuman tidak ada yang mengkritisi ini. Syarat yang pertama tidak ada yang mengkritisi ya. Ada yang bertanya tentang syarat pertama, akidah yang sehat. Nggak ada yang nanya akidah yang sehat itu akidah yang seperti apa gitu. Ya Allah memulainya dari situ. Akidah yang sehat. Akidah yang sehat itu akidah yang seperti apa gitu? Kira-kira menurut Anda semua akidah yang sehat itu akidah yang seperti apa? Gimana? Akidah ya? Ya, yang mengikuti Rasulullah yang seperti apa gitu? Masih umum. Akidah yang terbebas dari syirik, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Kalau akidah yang sehat itu terbebas dari syirik, sekarang yang dimaksud dengan syirik itu yang seperti apa gitu? Tidak terbebas dari kemusyrikan. Nah, sekarang syirik itu yang seperti apa gitu? Panjang kan? Nah, artinya tidak sesederhana itu. Apakah orang berdoa di kuburan termasuk syirik kira-kira? Syirik enggak? Orang berdoa di kuburan syirik enggak? Hah? Ya kan berdoa ke siapa? Kalau berdoa itu pasti ke siapa tuh? Berdoa di kuburan syirik apa enggak? Bingung? Bingung? Ada yang sering ngamalin ziarah kubur dari sini? Ada. Padahal dalam hati ranjaknya tagil supan aja. Ya. Jadi akidah yang sehat itu akidah yang terbebas dari kesyirikan. Nah, cuman kita harus jelas dulu kesyirikan itu seperti apa. Ya. Sebagai seorang muslim, ya, muslim sejati itu ya kita ini jangan sampai gampang mensyirikkan atau memusyrikan orang lain. Gitu loh. Dan harus tahu jelas syirik itu apa. Itu akidah yang sehat. Akidah yang sehat itu adalah akidah yang meyakini la haula wala quwata illa billah. Apa la haula wala quwata illa billah itu apa? Tidak ada daya kecuali dari Allah gitu. Oke. Itu tatarannya tataran hakikat atau batin ya, seperti itu. Tataran hakikat ini jangan dibawa keluar. Tataran batin itu jangan di luar. Batin itu artinya keyakinan di hati. Hendaknya di dalam hati. Nah, kalau dibawa keluar repot. Itu
itu jadi orang jadi orang Jabariyah nanti. Jadi orang Jabariyah. Kenapa? Karena mereka itu orang Jabariyah adalah orang-orang yang meyakini segala sesuatunya yang mereka lakukan itu adalah orang Jabariyah itu adalah orang yang menyandarkan perihal zahiriyahnya itu kepada Allah gitu. Contoh. Ya kalau aku nih kalau aku nih ada berusaha karena menditakdirkan Allah Taala berduit ya berduit aja juga aku nih. Gitu loh. Itu orang Jabariyah. Bukannya ya kalau ya semacam itulah. Orangnya ini sebujurnya hendak berduit tapi kadang berusaha. Kalau mencita-cita menditakdirkan Allah Taala berduit aja tuh akalnya biar kada berusaha. Nah, itu Jabariyah. Itu padahal itu kalau di tatanan hakikatnya, tatanan batinnya itu bujur. Tetapi mereka membawanya ke zahir, ke fisik, ke jasmani. Itu yang salahnya tuh di situ. Padahal secara fisik, secara jasmani, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubah nasibnya. Ini tatanan ayat yang ini tatanan ayat-ayat yang bersifat jasmani, fisik. Jadi kalau kada hendak berusaha, kalau hendak berduit, kalau hendak pintar ya belajar. Kalau hendak berduit begawi. Nah, ini ayat berbicara tentang syariat fisik kan? Nah, ayat berbicara tentang syariat. Kalau hakikatnya ya itu tadi la haula wala quwata illa billah. Jadi ada ayat Al-Qur'an itu yang dipakai untuk hakikat batin, ada yang dipakai untuk syariat fisik yang terlihat. Jadi jangan bingung ya. Memang ayat-ayat seperti ini ayat-ayat yang kelihatannya berbeda, tetapi peruntukannya untuk dua hal yang berbeda, dimensi yang berbeda. Itu kedua-duanya ada di tubuh kita. Bisa dipahami ya. Nah, ini akidah yang sehat. Akidah yang sehat. Ya. Ya. Nah. Jangan juga seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu orang yang meyakini segala sesuatu yang dia dapatkan marga usahanya. Itu Mu'tazilah. Nah, dia meyakini sesuatu yang dia dapatkan itu bukan campur tangan Allah, tetapi murni hasil usahanya. Ini orang Mu'tazilah. Sesat juga. Sesat juga seperti ini. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran yang akidahnya sehat itu adalah aliran yang secara jasmani, secara syariatnya dia mengambil ke Mu'tazilah, tetapi secara batiniah hakikatnya dia mengambil ke Jabariyah. Gitu loh. Bintangan hakikatnya ikut Jabariyah, tapi bintangan syariatnya dia mengikut Mu'tazilah. Mengambil. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sehat seperti itu. Nah, makanya tidak bisa dikatakan seseorang misalkan berbuat syirik seumpama mengucapkan kalimat seperti ini ya. Misalnya orang ini garing, lalu berobat ke dokter, lalu karena sembuh dia senangnya luar biasa sehingga keluarlah kata-kata, "Jaka kadapian dokternya kada sembuh lene." Apakah syirik? Enggak. Belum tentu. Ya, tidak bisa dikatakan syirik jika dan itu tidak termasuk syirik jika di dalam hatinya tetap Allah yang meyakini, tetap Allah yang menyembuhkannya. La haula wala quwata illa billah.
Jaka kadepian guru kada betah pintar ulun. Ayo. Sirik kada kah? Kada, karena di batinnya la haula wala quwata illa billah. Orang memuji gurunya kan, anta murabbi ruhi, anta habibun nabi misalnya. Nah itu memuji gurunya. Apakah syirik? Ya enggak, karena di hatinya berkeyakinan la haula wala quwata illa billah. Sama kayak kita makan. Apakah nasi yang membuat kita kenyang? Ya secara syariatnya ya iya betul. Kalau kita kada makan lapar gitu kan. Kalau hendak kenyang makan. Terus secara syariatnya, tetapi secara hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Allah itu kan, Allah yang menggerakkan, Allah segala-galanya. Nah, tetapi oke, yang kedua ya. Yang kedua tadi adalah masalah nafsu. Nafsu ini sebenarnya tidak dihilangkan. Tidak maksud terbebas ini maksudnya bukan dihilangkan ya, tetapi terbebas ini adalah dikontrol. Nafsunya terkontrol, terjaga. Bisa membedakan enggak ada kata hawa, ada kata nafsu? Maksudnya apa? Itu dua kata loh. Dua makhluk yang berbeda, hawa dan nafsu. Hawa itu bisikan ya. Bisikan-bisikan yang membisikkan sesuatu yang buruk. Sedangkan nafsu itu adalah keinginan yang muncul setelah adanya bisikan tersebut. Bisikan atau semacam ide untuk melakukan keburukan itu hawa. Nah, keinginan untuk melakukan itu disebut dengan nafsu. Siapa yang sering amaliyahnya saban hari atau saban minggu membaca burdah ada. Itu kan di bait burdah itu ada an-nafsu wan nafsu katibli in syabba ala. Tahu enggak artinya itu apa? Wan nafsu katibli in tuhminu syabba ala hubbi radai wa in fatim fasri bahwa hadir antwaliyahu itu. Jadi Imam Al-Busiri menjelaskan wan nafsu katibli. Nafsu itu seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil. Hubbi 'ala radha'a, ya. Anak kecil itu biasanya disusui. Nyusu kan? Anak kecil itu menyusu dengan ibunya. Umur 2 tahun gitu. Nyusu. Nah, kalau seandainya anak kecil ini tidak disapih ya, kalau anak ini terbiasa menyusu dan tidak diajarkan untuk berhenti menyusu, kira-kira sampai ke genal atau menyusu terus? Kira-kira hobi roda apa itu anunya? Nah, itu kan Imam Al-Busiri menjelaskan seperti itu. Nah, sama dengan nafsu. Nafsu itu kalau dibiarkan, dia akan semakin besar powernya. Dan itu nafsu itu harus dilatih untuk bisa dikontrol. Di nafsu itu harus dilatih. Nafsu itu untuk mengalahkan nafsu itu harus dengan riyadhah, latihan. Riyadhah latihan itu seperti apa? Nah, ini larinya kajiannya ke tasawuf ya. Tasawuf itu kajian tasawuf itu kajian yang membersihkan diri kita dari pengaruh nafsu. Makanya orang mufassir itu harus menjalani pembersihan diri melalui jalur tasawuf sufi. Pembersihan diri itu ada di tasawuf. Imam Al-Ghazali merumuskan
langkah awal itu untuk membersihkan diri adalah taubat gitu. Taubat. Taubat terus meningkat, taubat, takwa kepada Allah. Terus nanti ada lagi khauf dan roja, ada lagi tingkatan di atasnya sabar, di tingkatan di atasnya lagi syukur, tingkatan di atasnya lagi ada mahabbah, tingkatan di atasnya lagi ada ridha. Untuk menjadi hamba, untuk mencapai tingkatan yang tertinggi, mahabbah dan ridha itu jalan awalnya adalah taubat. Seseorang yang mencapai mahabbah dan ridha inilah yang terbebas dari hawa nafsu. Latihannya di tingkatannya itu macam-macam. Taubat dulu naik lagi ke atasnya takwa naik lagi ke atasnya khauf dan raja naik lagi di atasnya sabar lagi, latihan lagi, naik lagi ke syukur. Kira-kira kita di tingkatan yang mana tuh? Cuman untuk menempuh estafet perjalanan ini itu perlu bimbingan, Kak. Perlu bimbingan dari seorang yang sudah menjalani itu. Atau kalau di dalam tasawuf gitu. Kalau kita tingkatannya mana? Sudah mendapati jalan taubat enggak? Atau masih senang dengan maksiat gitu? Kita di tingkatan yang mana? Buan Pian yang tahu. Buan Pian sendiri yang tahu. Ini baru pindah mustaja bang. Aku di bebulang belilit namanya tingkatan makamnya masih makam taubatnya aja belum. Itu kita dicium tangan oleh orang bolak-balik, tapi masih ketujuh maksiat. Ya itu kita. Itu kita. Ulun lah gitu. Kalau orang melihat ulun itu kan ya kisahnya baik nih, orang memandang, cuma sebujurnya kada sebaik pandangan orang gitu. Oke, itu taubat ya. Itu masalah terbebas dari hawa nafsu. Terbebas dari hawa nafsu, orang tersebut harus menjalani jalan tasawuf ya. Orang yang menjalani tasawuf itu disebut dengan sufi. Sufi atau sufian. Adakah ngaran sufian di sini? Ilmunya tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu yang pembersihan diri, mengenal diri. Makanya jar di dalam hadis qudsi kalau kada salah itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Ini tasawuf. Tasawuf ini ke diri kita masing-masing. Ini orang belajar tasawuf adalah mendalami diri masing-masing, bukan menilai orang lain. Ya kita ini menilai orang lain, wah katuju benar. Itu kada orang sufi gitu, gawian. Memandir orang sejam 2 jam tahan. Duduk di majelis sejam aja menguap udah. Orang luar, kalau di luar, di sini kada. Di sini seharian tahan. Majelis seharian tahan di sini. Kuliah olah seharian olah nih. Tahan. Kada bermakanan benernya nih sakti juga. Ya kalau kuliah ada makanan olah. Udah dah mau kuliah makan sari ke dosen ya. Kuliah kada bermakanan tahan. Cuman sabuting jenang ulun masih miris lan buhan mone puasa kada tahan sabulanan. Ayo siapa yang puasa tahan sabulanan? Ulun aja gin kada tahan puasa sabulanan. Siang malam malah puasa ya Pak. Oke, itu 3 pertanyaan. Yang pertanyaan ketiga, apakah orang zaman sekarang itu masih bisa
menjadi mufassir apabila terpenuhi syaratnya? Oke, jawabannya adalah masih bisa. Ya, karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang kekal itu dalam artian sampai nanti akhir zaman. Salah satu bukti kemukjizatan Al-Qur'an itu adalah apa?